Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazmi Almunira dengan nomor BP 2422057 dari program studi Teknik Kimia Bahan Nabati. Yang saya hormati kepada Ibu Insinyur Rita Yova MT dan juga Ibu Yunda Octavia MT selaku dosen pengampu mata kuliah Kinetika Reaksi Proses Pangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai reaktor. Nah, reaktor ini adalah eh, tempat atau proses yang sangat penting dalam industri, khususnya industri teknik kimia. Langsung saja kita masuk kepada definisi dari reaktor kimia. Nah, reaktor kimia adalah alat atau bejana tempat terjadinya reaksi kimia yang dirancang agar reaksi berlangsung secara aman, efisien, dan juga terkontrol. Di dalam reaktor, terjadi perubahan zat bereaksi atau reaktan menjadi produk melalui reaksi kimia yang dipengaruhi oleh kondisi operasi seperti suhu, tekanan, waktu tinggal, dan konsentrasi. Di dalam teknik kimia, reaktor kimia merupakan jantung proses industri karena kinerja reaktor sangat menentukan konversi, selektivitas, yield, dan juga biaya produksi. Kemudian, di sini ada pengertian dari reaktor menurut beberapa sumber buku yang saya cari. Lalu di sini ada pembagian reaktor kimia berdasarkan bentuk. Nah, sebenarnya pembagiannya ini ada banyak, tapi di sini saya hanya membahas dua saja. Yang pertama ada reaktor tangki atau tank reaktor. Dibagi kepada dua tergantung jenis prosesnya. Yang pertama ada reaktor tangki berpengaduk atau stirred tank reaktor atau biasanya juga dikenal dengan CSTR. Kemudian ada reaktor batch. Lalu yang kedua ada reaktor pipa, plug flow reaktor, atau PFR, dan juga ada reaktor unggun terkemas. Baik, di sini kita akan bahas satu-satu mengenai pengertian dari reaktor-reaktor ini beserta dengan keunggulan dan juga kekurangannya. Yang pertama ada reaktor tangki. Nah, reaktor tangki ini adalah reaktor berbentuk bejana atau tangki yang digunakan untuk tempat terjadinya reaksi kimia. Di dalamnya biasanya terdapat pengaduk atau agitator agar campuran reaktan menjadi homogen, yaitu suhu dan konsentrasinya merata. Kemudian, reaktor ini dapat dioperasikan sebagai reaktor batch dan juga reaktor CSTR tergantung pada jenis bahan yang akan direaksikan. Lanjut, di sini ada pengertian dari reaktor batch. Reaktor batch ini adalah reaktor tangki tertutup di mana reaktan akan dimasukkan pada awal proses. Kemudian tidak ada aliran yang masuk dan aliran yang keluar selama proses reaksi berlangsung, dan juga produknya akan dikeluarkan setelah reaksi selesai. Nah, di sini ada keunggulan dan juga kekurangan dari reaktor batch ini. Untuk keunggulannya di sini ada mudah dioperasikan dan juga dikontrol, kemudian fleksibel untuk berbagai jenis reaksi, kemudian cocok untuk produk bernilai tinggi, dan juga mudah untuk dihentikan reaksinya jika terjadi suatu masalah. Kemudian kekurangan dari reaktor batch ini adalah dia tidak cocok untuk produksi berskala besar, kemudian waktu produksinya yang lama, kemudian produktivitasnya yang rendah, dan juga biaya operasi yang relatif tinggi per satuan produksi. Kemudian di sini ada reaktor CSTR. Nah, reaktor CSTR ini adalah reaktor tangki yang beroperasi secara kontinu di mana reaktan akan masuk secara terus-menerus, kemudian produk akan keluar secara terus-menerus, dan juga campuran di dalam reaktor dianggap homogen secara sempurna. Untuk reaktor CSTR ini juga memiliki keunggulan dan juga kekurangannya. Nah, keunggulannya adalah operasinya yang kontinu, suhu dan konsentrasinya mudah dikontrol, kemudian mudah diintegrasikan dengan proses lain, dan juga cocok untuk reaksi eksoterm. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya adalah konversi per reaktor
relatif rendah, membutuhkan volume reaktor yang besar, tidak cocok untuk reaksi yang sangat lambat, dan juga konsumsi energi pengadukan yang cukup besar. Lalu kita lanjut, di sini ada gambar dari dua jenis reaktor tadi. Di sini ada reaktor CSTR yang sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan ini ada reaktor batch. Nah, kedua reaktor ini umumnya digunakan pada industri farmasi. Contohnya yang saya cari itu ada industri kimia farma yang menggunakan reaktor-reaktor ini. Selanjutnya, di sini ada hubungan laju reaksi dengan reaktor. Nah, yang pertama itu ada hubungan laju reaksi dengan reaktor CSTR, di mana hubungan laju reaksi dengan reaktor CSTR ini terletak pada prinsip pencampuran yang sempurna, di mana konsentrasi reaktan dan produk di dalam reaktor sama dengan konsentrasi pada aliran yang keluar, sehingga laju reaksi dianggap di setiap titik dalam reaktor dianggap konstan atau sama, dan tergantung pada konsentrasi rata-rata serta waktu tinggalnya reaktan di dalam reaktor, waktu tinggal reaktan di dalam reaktornya. Kemudian yang dihitung melalui neraca massa dan laju konversi untuk menentukan volume CSTR yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi tertentu. Kemudian di bawahnya ini ada hubungan laju reaksi dengan reaktor batch. Nah, hubungan antara laju reaksi dan reaktor batch adalah laju reaksi yang menentukan seberapa cepat konversi tercapai di dalam reaktor batch, di mana konsentrasi, suhu, dan juga tekanan berubah seiring waktu karena tidak ada aliran yang masuk atau keluar. Laju reaksi yang lebih cepat dikarenakan suhu yang tinggi, konsentrasi lebih tinggi atau katalis akan memperpendek waktu operasi untuk mendapatkan produk yang diinginkan, yang dianalisis menggunakan neraca massa dan energi untuk memodelkan perubahan konsentrasinya. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk kepada reaktor pipa. Nah, di sini ada pengertian dari reaktor pipa, di mana reaktor pipa ini adalah reaktor berbentuk pipa panjang tempat reaksi kimia berlangsung sepanjang arah aliran fluida. Reaktan mengalir dari inlet ke outlet dan reaksi terjadi secara kontinu selama fluida bergerak di dalam pipa. Nah, ciri utama dari reaktor pipa ini adalah alirannya bersifat plug flow atau tidak tercampur sempurna seperti pada reaktor CSTR. Kemudian konsentrasi dan suhunya berubah sepanjang pipa dan juga umumnya tidak menggunakan pengaduk. Kemudian lanjut kita bahas satu-satu mengenai reaktor ini. Di sini ada reaktor pipa jenis PFR. Nah, PFR ini adalah jenis reaktor pipa di mana fluida mengalir seperti sumbat atau plug. Artinya tidak terjadi pencampuran arah aksial sehingga setiap elemen fluida memiliki waktu tinggal yang sama. Nah, untuk reaktor ini memiliki kekurangan dan juga kelebihannya. Untuk keunggulannya, yang pertama ada konversi yang tinggi dibandingkan dari reaktor CSTR, kemudian cocok untuk reaksi yang cepat, kemudian operasi kontinu dan stabil, dan juga efisien volume reaktor yang tinggi. Kemudian untuk kekurangannya, sulit dikontrol jika terjadi gangguan, tidak fleksibel terhadap perubahan kondisi operasi, sulit dibersihkan dan dirawat, serta risiko hotspot pada reaksi eksoterm. Kemudian lanjut di sini ada reaktor unggun terkemas atau packed bed reactor atau PBR. Nah, reaktor unggun terkemas ini adalah reaktor pipa yang diisi dengan partikel katalis padat. Nah, reaktan akan mengalir melewati unggun katalis
dan reaksi terjadi di permukaan katalis. Nah, reaktor ini juga memiliki kekurangan dan juga keunggulannya. Untuk keunggulannya, di sini ada konversi dan selektivitas yang tinggi, kemudian cocok untuk reaksi katalitik, kemudian katalis mudah dipisahkan dari produk dan juga operasi kontinu dan efisien. Untuk kekurangannya sendiri, reaktor ini terjadi penurunan tekanan atau pressure drop, kemudian resiko penyumbatan atau cooling, kemudian penggantian katalisnya yang sulit, dan juga distribusi aliran yang tidak selalu merata. Di sini ada gambar dari reaktor-reaktor tadi. Yang di sebelah kiri ini ada reaktor PFR, dan juga yang di sebelah kanan ini ada reaktor PBR. Nah, untuk reaktor PFR ini biasanya digunakan di industri skala besar atau industri pengolahan pupuk, sedangkan reaktor PBR ini digunakan di industri petrokimia dan juga industri nuklir. Selanjutnya di sini ada hubungan laju alir dengan reaktor. Nah, di sini ada hubungan laju alir dengan reaktor PFR. Laju alir yang lebih lambat atau waktu tinggal yang lebih lama akan meningkatkan konversi reaktan karena lebih banyak waktu reaksi. Sementara laju alir yang lebih cepat akan menurunkan konversi namun meningkatkan produktivitas per volume reaktor. Kemudian ada hubungan laju alir dengan reaktor PBR, di mana laju alir menentukan rezim aliran di dalam unggun terkemas. Pada laju alir yang rendah, aliran cenderung laminer yang dapat menyebabkan penyaluran fluida yang tidak merata dan zona mati. Pada laju alir yang lebih tinggi, aliran menjadi turbulens yang meningkatkan pencampuran dan perpindahan massa. Selanjutnya di sini ada reaktor kimia berdasarkan pengoperasiannya. Nah, di sini saya membahas 3, di mana berdasarkan pengoperasiannya reaktor kimia dibagi menjadi 3, yaitu reaktor batch, reaktor kontinu, dan juga reaktor semi batch atau gabungan dari batch dan juga kontinu. Nah, di sini kita akan membahas satu. Yang pertama ada reaktor batch. Nah, reaktor batch ini adalah reaktor yang dioperasikan secara tertutup, di mana seluruh reaktan akan dimasukkan ke dalam reaktor pada awal proses. Selama reaksi berlangsung, tidak ada aliran yang masuk maupun aliran yang keluar. Setelah reaksi selesai, sesuai waktu yang ditentukan, produk baru akan dikeluarkan dari reaktor. Nah, di sini ada keunggulan dan juga kekurangan dari reaktor batch ini. Yang pertama, keunggulannya adalah operasi yang sederhana dan mudah dikontrol, fleksibel untuk berbagai jenis proses, mudah menghentikan proses jika terjadi kesalahan, dan juga cocok untuk operasi skala kecil. Nah, untuk kekurangannya, tidak efisien untuk produksi berskala besar, waktu produksi yang lama, produktivitasnya yang rendah, dan biaya produksi per unit relatif lebih tinggi. Kemudian di sini ada reaktor kontinu. Reaktor kontinu ini adalah reaktor yang beroperasi dengan aliran yang masuk dan keluar secara terus-menerus. Reaktan akan masuk tanpa henti dan produk akan keluar secara konstan, sehingga reaksi berlangsung stabil dan jangka waktu yang lama. Reaktor ini juga memiliki kelebihan atau keunggulan dan juga kekurangannya. Keunggulannya cocok untuk produksi besar dan berkesinambungan, lebih efisien dan ekonomis, kualitas produk yang lebih seragam, dan juga mudah diintegrasikan dengan proses lain. Kemudian kekurangannya, operasi yang lebih kompleks, kemudian kurang fleksibel terhadap perubahan produk, kemudian biaya awal atau investasinya yang tinggi, dan juga jika terjadi gangguan, seluruh proses bisa terganggu. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir, di sini ada
reaktor semi batch. Nah, reaktor semi batch ini adalah reaktor yang menggabungkan sistem batch dan continuous, di mana reaktor akan diisi sebagian di awal, kemudian salah satu reaktan ditambahkan secara bertahap atau kontinu, kemudian produk biasanya diambil di akhir proses. Nah, reaktor semi batch ini juga memiliki keunggulan dan juga kekurangan, di mana keunggulannya yaitu kontrol reaksi yang lebih baik, kemudian mengurangi resiko reaksi berlebihan, lalu lebih fleksibel dibandingkan dengan reaktor kontinu dan juga cocok untuk reaksi sensitif suhu dan konsentrasi. Lalu untuk kekurangannya ada operasi yang lebih rumit dari batch dan juga waktu proses relatif lama, tidak seefisien reaktor kontinu dan juga membutuhkan pengawasan yang lebih intensif. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh atau gambar dari reaktor. Di yang pertama ini, yang sebelah kiri ada reaktor batch, kemudian yang di tengah ada reaktor continue, dan juga yang ujung sebelah kanan ada reaktor semi batch. Nah, ketiga reaktor ini memiliki pemakaian atau fungsinya yang berbeda-beda. Untuk reaktor batch biasanya digunakan pada industri kimia skala kecil yang memproduksi bahan kimia halus. Kemudian untuk reaktor continue biasanya digunakan pada industri besar seperti industri pengolahan limbah, dan juga untuk reaktor semi batch biasanya digunakan pada industri farmasi dan juga industri nuklir biasanya. Selanjutnya, di sini ada hubungan antara laju alir dengan reaktor. Nah, hubungan laju alir pada ketiga reaktor tadi sangat berbeda-beda, di mana reaktor batch tidak ada laju alir atau semua reaktan dimasukkan di awal. Kemudian untuk reaktor kontinu, laju alirnya konstan dan berkelanjutan. Umpan akan masuk, kemudian produk akan keluar secara terus-menerus. Sementara itu, reaktor semi batch merupakan kombinasi di mana laju alir diatur secara terkontrol atau salah satu reaktan ditambahkan bertahap untuk mengendalikan reaksi eksoterm atau meninggalkan selektivitas, memberikan fleksibilitas antara reaktor batch dan juga continue. Selanjutnya di sini ada rumus-rumus dari reaktor. Yang pertama itu ada rumus dari reaktor batch, di mana minus dCA per dt sama dengan V per V1 RA, atau V di integral CAO dCA per RA. Kemudian ada rumus reaktor CSTR, di mana FAO XA sama dengan dalam kurung minus RA tutup kurung V, atau V sama dengan FAO XA per minus RA. Kemudian yang terakhir ada rumus reaktor PBR, di mana RA sama dengan minus 1 per V DNA per DT. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.